Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bisa dengar suara Bu Rahma? Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bisa, Bu. Pagi. Di Jatinangor ini hujan. Di teman-teman Jawa Timur hujan nggak? Siap tidak, Ya, Alhamdulillah. Sidoarjo tidak, Ibu. Hari ini terang. Oh, kami dari malam hujan. Jakarta Mbak. Jadi hanya Jawa Barat, Jakarta hari ini semuanya cuacanya hujan. Soalnya statusnya sama. Jadi macet. Kemudian kalau di Jatinangor ini kabut ya. Ya, jadi kalau Jatinangor ini kami itu ada di daerah Kiara Payung, Budi Perkemahan. Jadi tadi pas mau ke sini kabut, terus hujan deras. Jadi ya cari-cari tadi cari minuman hangat dulu. Oke, baik teman-teman, izin kita mulai saja ya karena sudah pukul 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya teman-teman. Ini hari ketiga ya untuk pembelajaran. Izin sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelompoknya siapa? Ada ketua kelompok? Di sini ada ketua kelompoknya nggak? Ketua kelompok A, 6A siapa? Nggak ada? Nggak ada ketua kelompok. Sudah, Ibu mulai aja ya. Baik, teman-teman. Kita awali dengan doa. Apalagi ini Jumat ya, Jumat berkah. Semoga teman-teman ini hari ketiga. Semoga benar-benar tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan latsarnya. Dan nanti sampai di ujung teman-teman mendapatkan hasil terbaik yaitu lulus ya. Latsar ini bukan formalitas. Ini adalah suatu hal yang harus dijalani teman-teman. Teman-teman semoga dimudahkan tadi di ujung jangan sampai ada yang ditunda ya, ditunda atau tidak lulus. Tapi teman-teman harus langsung lulus karena teman-teman TMT 1 Juni. Kalau teman-teman remedial memang boleh remedial, tapi memerlukan waktu panjang lagi. Sementara teman-teman 1 Juni harus sudah ke BKN karena TMT 1 Juni sebelum 1 Juni ya. Teman-teman niatkan belajar latsar untuk mendapatkan tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dan untuk merubah 80% menjadi 100% ya. Kita awali dengan doa, dimudahkan dilancarkan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, untuk pagi hari ini materinya adalah pembinaan sikap perilaku. Ini biasanya kalau di kelas di asrama teman-teman dididiknya oleh BRIMOB atau oleh ini ya sikap perilaku baris berbaris di sini gitu ya. Biasanya subuh-subuh itu udah ngabring. Kalau di sini ngabring tau nggak orang Sunda ya? Rame-rame ke masjid. Jadi setiap apel pagi, apel sore, sholat berjamaah tepat waktu, makan tepat waktu di asrama ya. Tapi nanti tidak apa-apa dengan keterbatasan anggaran karena kita full daring. Eh, jadi teman-teman, yang penting teman-teman lulus, fokus lulus ya. Mungkin teman-teman sekarang belum bisa ke Jatinangor, harusnya ada ke Jatinangornya, tapi tidak apa-apa. Siapa tahu suatu hari nanti teman-teman ada rezeki di eselon 4, eselon 3, ataupun eselon 2 bisa ke Jatinangor ya. Amin. Ini teman-teman tidak apa-apa, ini 0 kilometer teman-teman memasuki dunia pemerintahan. Jadi teman-teman fokus lulus latsar sebagai untuk settle biar teman-teman jadi PNS-nya ya. Karena beberapa juga ada teman-teman sudah CPNS gak jadi diangkat PNS-nya. Salah satunya adalah tidak lulus latsar ya. Teman-teman ikuti dengan baik latsar, pokoknya harus sampai lulus. Sayang kalau teman-teman sudah tes CPNS dari ribuan, sudah latsar, tidak lulus sayang ya. Nah, biasanya kalau tidak lulus itu satu jarang masuk Zoom atau izin terus dan nggak bilang, kemudian tidak mengerjakan tugas dan tidak mengerjakan laporan akhir ya. Teman-teman ikutin pertahapan. Kemarin kan teman-teman agenda 1 ya. Agenda 1 hari ini sikap perilaku, nanti ada agenda 1 lagi. Ikutin pertahapan. Kalau kemarin Bu deg-degan takut nggak bisa, bisa. Karena teman-teman ada masing-masing ada widya suaranya atau ada pengampunya. Teman-teman pasti bisa, yang penting ikutin pertahapan ya.
ikutin pertahapan dengan baik, ada tugas upload gitu aja ya. Bu, Lasarte banyak tugasnya gitu. Iya, karena tadi memang begitu ya. Jadi teman-teman harus dinormalisasi, tidak apa-apa. Tugas daripada teman-teman di tempat di luar, teman-teman ribuan orang pengen cari kerja di luar sana, orang capek cari kerja belum tentu diterima. Teman-teman capek latsar ngerjain tugas tapi sudah jelas mau ngapain. Mau lulus latsar ya. Jadi teman-teman ngerjain tugas lagi tapi tadi demi lulus latsar sebagai tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya ada CPNS-nya DPNS ya. Jadi kalau capek-capek sedikit ingat, oh di luar sana banyak orang yang belum bekerja, di luar sana banyak orang, jutaan orang pengen CPNS, teman-teman sudah CPNS. Dan satu lagi teman-teman, di luar sana sekarang masih banyak yang CPNS udah apa namanya kebingungan harus segera lasa karena TMT 1 Juni sama. Kemarin Bu Rahma ditelepon dari Kabupaten Bengkayang, Bu mau kirim lasa 200. Saya bilang, oh nggak bisa, udah kelas IMIPAS penuh, udah 22 kelas gitu kan. Nah, mereka CPNS masih resah karena belum lasa, sementara TMT-nya sama dengan teman-teman 1 Juni. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah CPNS, sudah latsar sekarang, tinggal hanya beberapa minggu untuk ujian, kemudian nanti off kampus hanya 3 bulan saja. Ayo semangat ya, semangat, maksimalkan, saya bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa gitu ya. Dijalani aja, dijalani ya. Kalau nggak bisa tanya, kalau tugasnya bingung tanya ya. Tidak ada yang, oh nggak boleh nanya, enggak. Insya Allah BDS Suara akan mengarahkan teman-teman dengan baik. Kemudian ikutin arahan wali kelas masing-masing, Ibu Yuyu sama Bu Hani ya di gelombang 2 ini. Pokoknya teman-teman harus semangat, sehat sampai lulus ya. Sekali lagi capeknya teman-teman sudah jelas mau ngapain. Di luar sana orang capek cari kerja belum terima. Teman-teman capeknya sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan tiket ke BKN dengan lulus latsar dari LAN ya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kata orang tak kenal maka tak kenal maka Tak, tak sayang. tak sayang. Tak kenal maka tak Siap, mohon izin aruh. Bu. Selamat Kenalan. pagi. Selamat pagi juga Ya, untuk rekan-rekan. Perkenalkan. ya. Siapa ini? Pengumuman ya? Oke. Baik teman-teman, izin share screen ya. Teman-teman sudah terlihat tayangannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, baik teman-teman, untuk pagi hari adalah pembinaan sikap perilaku. Ini di sini apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Ya, tadi kan tak kenal maka tak sayang. Walaupun sepertinya Bu Rahma udah pernah ketemu di pembukaan. Izin ini nama saya. Oke, izin nama saya Bu Rahmawati, SAPMM. Saya di sini Widya Iswara ahli muda di Jatinangor. Widya Iswaranya plus plus plus. Karena tadi Bu Rahma plus PIC kepesertaan seluruh pelatihan plus PIC narahubung stakeholder. Jadi kemarin IMIPAS konsultasinya ke Bu Rahma, pengirimannya dari BPSDM Pusat. Karena Bu Rahma tadi ditugaskan menjadi PIC kepesertaan seluruh pelatihan sama PIC narahubung stakeholder. Juga kalau teman-teman ke asrama, nanti Bu Rahma biasanya sebut Ibu Asrama, pengawas konsumsi, pengawas gedung. Nah, biasanya seperti itu ya. Sama tadi wali kelas juga di gelombang 1. Oke. Kalau tahun kemarin Bu Rahma semuanya Bu Rahma, ketua sekolah 12 kelas, sekarang dibagi per gelombang. Nah, ini nomor handphone Bu Rahma 0821 268 368 79. Nah, jadi Bu Rahma dikenalnya biasanya Ibu Asrama. Bu Rahma sekolah di SD 1 di Yogyakarta, D3 di Jakarta, S1 di Bandung, S2 di Sumedang, kantornya di LAN Jatinangor. LAN ini posisinya ada di Jatinangor. Jatinangor itu daerah ada Unpad, ITB, IKOPIN, IPDN, ada yang pernah tahu? Nanti kapan-kapan ya kan ada tuh kereta Surabaya, Bandung, Argo Wilis ya, ke Bandung, Surabaya ya. Oke, nanti kapan-kapan kalau main ke Jatinangor mampir ya. Jadi kami berada di kawasan pendidikan. Jadi di situ sekali lagi ada IKOPIN, Unpad, ITB, IPDN. Naik ke atas di depan Bumi Perkemahan ada Asrama Lembaga Administrasi Negara Jatinangor. Kapan-kapan kalau main ke Bandung jangan lupa mampir saja ya. Ini Bu Rahma kuliahnya jadi 4 kali wisuda. Ini bukan karena banyak uang, justru karena Bu Rahma tidak punya uang. Jadi kerja 2 tahun,
kuliah D1, kerja 3 tahun kuliah D3. Masuk LAN dengan D3. Jadi kalau teman-teman sekarang masuk IMIPAS golongan 2, sama Brahma juga dulu golongan 2 startnya di LAN ya. Nah, udah masuk LAN pakai D3, kemudian kuliah lagi S1 dan S2. Itu terkait dengan profil Bu Rahma. Bu Rahma sudah menikah dengan anak 3, 3-3 cowok, jadi Bu Rahma paling cantik di rumah. Oke, anak ketiga terakhir itu masih kecil, baru kemarin ulang tahun 4 tahun, minggu lalu. Kirain Bu Rahma mau monopause, ternyata hamil lagi, jadi lahiran pada usia 43 ya. Dan harusnya sesar, keluar sendiri jadinya normal ya. Itu prolog Bu Rahma aja ya. Baik teman-teman, itu sekarang dari Bu Rahma. Sekarang Bu Rahma pengen teman-teman perkenalan ya. Mungkin sudah kenalan dengan Widya Isbara yang lain, tapi dari Jamaah Bu Rahma belum. Berarti sebutkan nama, tugasnya di mana, kemudian teman-teman aslinya dari mana sih? Apakah semua di Jawa Timur? Oke ya. Nah, kemudian satu lagi, apa harapan teman-teman menjadi CPNS? Pengen apa sih jadi PNS itu? Oke. Jadi nama, penempatan di mana, aslinya mana, dan apa sih harapan teman-teman masuk PNS? Oke, Bu Rahma akan coba menghafal NDH. NDH terkecil siapa? Di kelompok ini NDH terkecil, silakan. Di sini Bu. Silakan. Oh, Teh Agrin ya. Anak-anak Bu Rahma dari Sunda manggilnya Teteh ya, Teteh sama Kang. Silakan Teh Agrin. Siap, izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agrin Putri Mahyani, sebagai pemeriksa keimigrasian pemula di kantor imigrasi Jember. Asal saya dari Madiun. Harapan saya sebagai CPNS ini saya dapat mengembangkan kompetensi saya agar saya bisa memperbarui ilmu-ilmu yang ada. Alasan CPNS apa Teh? Alasan pengen masuk CPNS? Pengen dari memaksimalkan ilmu aja? Iya, soalnya ini kan hal baru ya buat saya. Saya kan dulunya kuliah di akuntansi. Ini kan hal baru di imigrasi. Oke. Terima kasih Teh Agrin. Next. NDH berikutnya. Harus apa ya NDH-nya? Silahkan. Di kelompok ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Maulana Jawar Ibrahim. Dinas di Rutan Ponorogo sebagai penjaga tahanan. Harapan saya masuk CPNS adalah dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Wes. Oke, terima kasih Kang Ahmad Maulana. Panggilannya apa nih? Maulana Ahmad. Siap. Ahmad Ibu. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Next, NDH berikutnya. Izin Ibu memperkenalkan diri. Nama lengkap Akmal Faisal Ramadhani. Nama panggilan Akmal. Asal UPT Rutan kelas 2 B Bangkalan. Untuk asal daerah saya aslinya Ponorogo. Tujuan saya untuk CPNS yaitu mencari pekerjaan yang realistis. Oke, cari pekerjaan ya. Sebelumnya belum pernah bekerja ya? Belum, baru lulus sekolah. Lulus sekolah, oke. Lulus Ya, sekolah dari mana saya Kang Akmal? dari MAN. Man. Ya, Oke. Terima kasih Bu. Kang Akmal ya cari Sama-sama, kerja ya. Bu. Betul, oke. Oke, terima kasih Kang Akmal. Next. NDH berikutnya. Nama saya Jonathan, bisa dipanggil Albert. Saya di kantor imigrasi kelas 2 DPI Madiun. Asal saya dari Situbondo. Tujuan menjadi CPNS agar bisa bekerja. Bisa bekerja. Ini swasta juga bisa bekerja, Kang. Swasta juga bisa bekerja loh ya. Banyak. Mengabdi kepada negara. Aduh, oke. Terima kasih Kang Albertus. Next, berikutnya. Mohon izin Ibu, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Almas Maulana Sukma, dipanggil Almas, dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Asal saya dari Lumajang Ibu. Untuk tujuan saya jadi CPNS, ingin mengabdi kepada negara Ibu. Oke, terima kasih Kang Almas ya. Siap, Berarti ini sama-sama. ya, berarti itu apa? Nah, hijrah ya. Karena aslinya Siap, dari iya, Ibu.
Oke. Oke, terima kasih. Next. Siap, sama-sama. Akang atau Teteh nih berikutnya. Nah, Abbas NDH berapa sih, Kang? Kok nggak ada NDH-nya? Siap, 5 Ibu. Lupa, 5 belum berarti. Oke, ditulis. habis itu 6 silakan. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Amelia Linda Widiawati, asal Trenggalek, bertugas di Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Dia buat aja cakep, Pak. Oke. Ya. Untuk saya, profesi PNS sebagai penjaga tahanan itu membina warga binaan untuk mengejar berkah dunia dan akhirat, Ibu. Oke. Gak takut, Mbak. Maaf ya, maaf sekali. Kalau Bu Rahma itu kalau dengar depan tuh mindsetnya takut kalau Bu Rahma ya. Kalau Mbak Amel nggak takut ya? Bu Rahma itu nggak tahu kalau mungkin karena doktrinnya dari kecil rutan itu menakutkan. Mohon maaf ya. Jadi mohon maaf, tapi ini kok pas lihat ada penjaga perempuan Bu Rahma, wah keren sekali gitu. Bu Rahma itu dengar rutan aja agak takut gitu. Mohon maaf ya. Mbak Amel berani ya? Aman ya? Siap, berani, Oke, aman. ya membina orang yang tadinya salah menjadi lurus ya. Itu luar biasa. Oke. Di situ mungkin bisa melihat nanti kalau pas datang keluarganya kita melihat betapa kebebasan itu mahal ya. Mungkin kalau lihat yang di tahanan terus dikunjungi keluarga pada nangis bahwa kita itu hidup bahwa kalau kita hidup merdeka itu suatu berkah ya. Mereka harus di tahanan seperti itu ya. Bagaimana tadi teman-teman sebagai ada yang petugas lapas bisa mengarahkan untuk banyak bersyukur ketika nanti keluar bebas gitu mereka harus lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Teh Amel. Next. Mohon izin Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ananda Claudia Benovelita, biasa dipanggil Claudia. Jabatan saya adalah penjaga tahanan di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Saya asli Sidoarjo. Berarti hijrah juga? Hijrah ya? Dari Sidoarjo ke? Oke. Sidoarjo. Harapan saya menjadi CPNS supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga bisa terus berkembang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Ibu. Oke. Ini kalau penjaganya cantik-cantik begini pada betah nggak ya? Oke. Kamu keluar ini penjaganya cantik-cantik gitu ya cewek. Oke, terima kasih Teh Ananda ya. Ya, Ibu. Oke, next berikutnya Akang atau Teteh. Habis Teh Ananda 7 keberapa nih? Ayo. 8 ada 8? Gak ada. Berarti kalau nggak ada 8 langsung ke 9. Terima kasih Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama Andika Rizky Priya Maulana. Bisa dipanggil Andika. Jabatan penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lumajang. Keinginan saya bisa menjadi pegawai negeri sipil adalah yang pertama ingin pekerjaan saya itu bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua ingin membanggakan keluarga, Bu. Kan kalau nggak PNS juga bisa Kang kerja di swasta. Tapi ini Bu, kalau bagi orang desa kan menjadi pegawai negeri itu sebuah kehormatan. Betul ya, nilai value ya kayak biasanya mantu idaman wah ya itu ya kalau cowok itu mantu idaman cewek juga ya. Kalau di kampung itu betul. Betul ya, mindset di kampung itu kalau PNS itu kayaknya udah keren, orang tuanya bangga sekali betul ya. Iya. Oke, terima kasih Kang Andika. Next, berikutnya. Pagi Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Ijena Marcelanda dari Kantor Imigrasi kelas 2 Non TPI Ponorogo, asal dari Kediri. Untuk harapannya sendiri, saya ikut PNS juga ingin membuktikan bahwa ASN masa kini adalah merupakan agen yang ikut menjadi generasi perubahan yang kreatif dan mampu bersaing di era global. Terima kasih. Terima kasih Teh Angelina. Next, berikutnya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anindya Prisaningsih. Saat ini saya bertugas di Rutan kelas 2B Magetan. Saya asli dari Yogyakarta. Saya di sini mengikuti suami Ibu. Jadi suami berdinas di Magetan, terus saya ikut
ikut daftar di Magetan Ibu, jadi keterima di sini. Terus Eh, harapan saya mengikuti CPNS yaitu ingin membanggakan kedua orang tua saya, Ibu. Terima kasih. terima kasih Teh. Berarti itu benar excited ketika ada petugas lapas perempuan, berarti wih keren gitu kan, pemberani berarti ya. Teman-teman udah tahu resikonya ya, tapi alhamdulillah teman-teman semoga dimudahkan dan dilancarkan ya dalam menjalankan tugasnya. Semua tugas juga beresiko sebenarnya Maya, cuma ya teman-teman masuk ke dunia yang urutan keren banget ya. Dan tadi kalau kita niatnya ikhlas berpahala meluruskan orang ya, akhirnya salah belok, tapi teman-teman bantu untuk menjadi lurus lagi ketika nanti sudah selesai masa tahanannya. Ya, terima kasih Teh Anindya. Next. Siap, terima kasih Ibu. Selamat pagi, Ibu Pagi. Rahma dan rekan sekalian. Mohon izin, perkenalkan nama saya Anissa Nurjana. Saya penjaga tahanan yang bertugas di Lapas Kelas 1 Surabaya. Asal saya dari Pacitan. Harapan dan niat awal saya daftar CPNS sebenarnya untuk membantu orang tua juga, Ibu. Oke, Teteh di ujung suaranya menghilang. Tapi gak apa-apa. Halo. Oke, ya sekarang ada lagi. Oke, jadi tadi ingin membantu orang tua ya. Siap, Ibu. Oke. Next berikutnya setelah Teh Anissa siapa? Mohon izin Ibu bisa memperkenalkan diri. Boleh. Saya Anissa Rahmasari Putri, sebagai pemeriksa keimigrasian pemula di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Saya asli Trenggalek. Sebagai CPNS, saya berharap bisa bekerja dengan baik, terus belajar, dan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian Oke. dari saya, terima kasih. Bu. Terima kasih Teh Anissa. Ibu. Anissanya banyak nih, makanya harus pakai NDH ya. N-nya 2 nih. Anissa, ada Anissa ya. Oke, next berikutnya. Selamat diri Ibu. Oke. Saya April Putro, bisa dipanggil Aldi. Penempatan di kantor imigrasi kelas 2 non-TP Blitar, asal Surabaya. Harapan masuk PNS secara bermanfaat untuk masyarakat dan membahagiakan kedua orang tua Ibu. Oke, membangun kedua orang tua ya. Oke, next berikutnya. Ibu izin memperkenalkan diri, nama Arko Surya Baskoro, jabatan penjaga tahanan di Lapas kelas 2B Blitar. Saya asalnya juga Blitar. Tujuan saya masuk PNS ini ingin melayani dan membantu masyarakat, Bu, sebagai penjaga tahanan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Arko ya. Berarti asli ya, yang lain hijrah Kang Arko asli Blitar, putra daerah berarti ya. Oke, next berikutnya. Selamat pagi Ibu Rahmawati. Pagi cantik Sebelumnya ya. saya mohon izin Ibu. Kemarin saya sudah izin ke Bu Yuyu Ibu karena saya masih masa pemulihan pasca melahirkan Ibu. Oh boleh Teh Dan Harunia, masih nggak masa apa-apa. cuti. Silakan Iya Teh Ibu, kenalan jadi aja. mohon izin untuk off cam. Nggih. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Arunika Restudewanti, jabatan penjaga tahanan dari Rutan Perempuan kelas 2A Surabaya. Asli saya Ngawi, Jawa Timur. Untuk tujuan saya menjadi ASN adalah untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat, Ibu. Terima kasih, Bu. Ini di Surabaya atau di Ngawi nih Teh, kelahirannya? Izin saya di Ngawi, Bu. Pulang kampung ya berarti? Iya, Ibu. Siap. Sama kayak Ibu Rahma kalau lahiran pasti pulang kampung ke rumah ibu biasanya ya. Biasanya kalau ibu-ibu Iya, gitu Ibu. kalau lahiran pasti ke rumah orang tua karena lebih nyaman. Jadi Bu Rahma di Bandung, tapi kalau lahiran pulang ke Sukabumi ke rumah orang tua. Oke, selamat ya, semoga Siap, cepat Ibu. pulih. Ikuti dengan baik Terima aja. kasih, Bu. Ikuti dengan Terima baik ya kasih, sampai Bu. lulus ya. Jangan dijadiin alasan ya. Pokoknya harus lulus Siap, Teh Ibu. Arunika ya. Harus lulus sama-sama dengan teman-teman yang lain ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu Rahma. Oke, sama-sama Teh. Next, berikutnya. Izin Ibu, selamat pagi. Pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama Suaranya saya kecil Kang Mas. Prianto. Suaranya kecil. Siap, Kang Bagus juga. siap, izin. Sudah Nah, masuk coba. Ibu. Ya, silakan. Siap, izin memperkenalkan diri. Mm-mm. Nama saya Bagus Suprianto, sebagai penjaga tahanan di Lapas kelas 2 Pingawi, asal Pacitan. Alasan menjadi CPNS adalah mencari penghasilan yang lebih layak ini. Terima kasih. Oke. Ini dari ini ke Ngawi. Tadi dari Ngawi ke Surabaya. Ya, kita berarti hijrah nih. Ada yang dari Ngawi ke Surabaya, dari ini ke Ngawi ya. Kenapa nggak tukeran ya?
Ya udah itulah hidup ya, itu kita hidup sebagai makhluk sosial ya, jadi kayak tukeran gitu ya. Oke, next. Terima kasih Kang Bagus. Siap, terima kasih Bu. Next. Berikutnya dari 20 loncat kemana nih? 20 loncat ke loncatnya ke 39 ya? Silakan Kang. Kayaknya ke 39. Selamat pagi Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Mufti Akbar Suprobo, panggilannya Mufti, jabatan penjaga tahanan di Rutan Kelas 2B Ponorogo. Alasan daftar CPNS yaitu salah satu pekerjaan yang stabil di masa tua. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kang Mufti ya. Stabil, betul ya. Oke, next berikutnya. Pagi Ibu, mohon izin Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Safri Yuda Pratama, eh, jabatan perawat terampil di Kanwil Dijenpas Jawa Timur yang diperbantukan di Rutan Kelas 1 Surabaya. Asal saya dari Surabaya. Kemudian tujuan saya menjadi PNS adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memandang status, seperti itu Ibu. Terima kasih. Pendidikannya apa Kang Sapri pendidikannya? D3 keperawatan Ibu, izin Ibu. Berarti sekarang 2C ya? Iya Ibu, betul. Oke. Terima kasih Kang Sapri. Next, masih Sama-sama. ada? Ada yang belum? Masih Bu, Silakan. izin. NDH berapa ini? Perkenalkan NDH 42 Bu. Oh iya, 42, silakan. Siap izin Ibu, perkenalkan nama saya Yulandra Laksono, saya biasa dipanggil Zuan. Saya sekarang bertugas di Lapas Kelas 2B Lamongan, saya asli Kediri. Untuk tujuan saya mungkin ingin mengabdi dan berkontribusi kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik Bu. Oke, terima kasih Kang Yuan. Masih ada yang belum? 43 nggak ada 43? Ada satu kelas kan 43 ya? Nggak ada? Oke, mungkin kelompok B ya. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman banyak yang hijrah ya. Jadi emang mohon maaf kalau dalam Muslim ketika teman-teman pengen mendapat kehidupan yang lebih baik maka berhijrahlah. Maka akan ada penghidupan yang lebih baik. Kan Nabi juga hijrah dari Madinah ke Mekah ya. Itu mohon maaf. Ini kan hari Jumat ya, Ibrahim jadi Jumat berkah ya. Jadi emang kita hijrahlah, berhijrah ke lain kota itu akan dapat penghidupan yang lebih baik. Tadi kalau misalnya Kang ada yang masih di Blitar berarti emang di situ rezekinya ya. Tapi katanya jika ada satu saat sulit di satu kota, pindahlah. Mungkin rezeki teman-teman ada di kota lain. Nah, tadi teman-teman kebanyakan mengabdi kepada negara, keren ya. Kebanggaan orang tua, betul ya. Kalau mengabdi kepada negara, oke. Tapi mungkin yang pertama tadi, Bu, saya mau cari kerja, cari uang, betul ya. Karena tadi Bu lebih stabil, betul. Karena apa? Teman-teman, dunia sekarang berubah dan kita kadang dunia tidak bisa, tidak bisa tebak, betul nggak? Saat COVID kan tidak ada yang tahu mau ada COVID sampai 2 tahun, ya. Yang sampai waktu itu pilot jadi nggak terbang, pramugari jualan gas, gitu kan. Karena dunia berubah terus dan kita tidak tahu apa yang ke depan. Nah, salah satu jadi PNS itu tadi stabil dan tadi dihantam badai tetap gajian gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman, jadi tadi walaupun mungkin mau teman-teman gaji sekarang besar atau kecil? Yang teman-teman terima 80% besar atau kecil? Udah gajian belum? Udah dapat gaji belum? Nah, menurut teman-teman besar atau kecil yang sekarang terima? Besar Ibu. Besar, Besar. Ibu. Besar Ibu. Oke. Nah, soalnya ada yang bilang kecil, soalnya di swasta lebih besar. Betul, kalau di swasta ada yang lebih besar. Namun tadi di PNS, kalau teman-teman bilang besar, alhamdulillah. Berarti teman-teman bisa mensyukuri itu ya. Nah, tadi teman-teman sebenarnya gaji itu teman-teman gaji itu katanya swasta ada yang lebih besar, tapi tadi kemarin ingat yang waktu COVID itu yang manajer biasa di Ford itu 50 juta hanya nggak punya pekerjaan. Nah, PNS ada yang bilang kecil tapi sebenarnya stabil. Besar kecil itu tergantung kita, betul? Besar kecil menurut Bu Rahma tergantung keberkahan. Kalau gaji PNS untuk gaya hidup tidak akan cukup. Swasta pun sama, walaupun besar lebih besar dari kita untuk gaya hidup tidak cukup. Nah, tapi untuk hidup insya Allah cukup. Kalau tadi Ibu pengen kebanggaan orang tua, betul.
sama Bu Rahma juga, Bapak pengen punya anak PNS, biar nanti sampai tua tidak ngerepotin orang, biar sampai tua bisa makan, bisa beli nasi. Itu cita-cita ayah saya. Ayah Bu Rahma itu seorang security, teman-teman. Jadi pas di kampung halaman, waktu kecil Bu Rahma pernah nggak makan sampai nunggu ayah pulang, ketiduran, nggak makan. Terus kata ayah, pengen deh punya anak PNS gitu ya. Biar bisa beli beras sampai tua, biar sampai tua tidak ngerepotin orang. Jadi PNS bukan untuk beli Hermes, bukan untuk beli Rubicon, bukan untuk beli yang lain-lain ya. Tapi kata ayah saya biar bisa makan, biar beli nasi, bisa makan sampai tua. Nah, jadi itulah sederhana dari Bu Rahma juga sama dari cita-cita orang tua Bu Rahma ya. Jadi teman-teman alhamdulillah betul kalau tadi di kampung halaman itu PNS itu kayaknya wah gitu ya. Kalau di kampung halaman itu keren banget gitu ya. Karena mungkin tadi orang tua itu merasa di mindset orang tua ketika PNS sudah tenang dia sampai tua dia minimal punya gaji, punya penghasilan tidak ngerepotin orang ya. Namun banyak PNS yang terjebak dalam hutang piutang. Teman-teman, kelebihan teman-teman sudah PNS adalah dipercaya oleh Bank Jatim. Masuk betul nggak? Teman-teman, kelebihan PNS adalah dipercaya oleh bank. Teman-teman mau pinjam berapa ratus juta pun besok cair. Karena tahu teman-teman pasti gajinya akan ada. Nah, teman-teman itulah di situ bagaimana itu ujian kita. Ketika teman-teman dipercaya oleh bank, Mbak Anissa mau upgrade, tidak Pak cukup. Amelia mau apa tidak Pak cukup ya teman-teman jangan tergoda oleh bunga-bunga yang rendah. Banyak PNS karena tadi dipercaya bank pinjam pernah sampai 500 juta sampai setiap tanggal 1 enggak gajian. Akhirnya ngeluh, saya capek enggak gajian, bukan enggak gajian, uangnya habis ya. Akhirnya situ kinerjanya menurun. Yang ternyata mau ngabdi kepada negara merasa enggak gajian. Nah, jadi turun ya. Ya teman-teman hati-hati ketika di PNS, teman-teman punya value yaitu dipercaya bank. Namun hati-hati jangan digunakan dengan maksimal, jangan toh-tohan. Tapi kalau Bu buat beli rumah boleh, karena rumah tadi buat kehidupan dan nanti rumah semakin lama semakin besar nilainya. Tapi untuk gaya hidup, untuk beli mobil yang bermerek, mobil itu kan menurun kendaraan ya. Sayang sekali ya. Teman-teman, kalaupun teman-teman dipercaya Bang, gunakan dengan bijak. Jadi Bu Rahma itu 5 tahun pertama beli rumah, 5 tahun kedua cicil mobil, 5 tahun ketiga S2, habis sekarang hari ini nggak punya hutang. Nah, teman-teman tidak apa-apa. Ada yang bayangkan teman-teman, ada yang waktu Bu Rahma dikasih pinjam, kan Bu Rahma dulu bendahara sebelum jadi Wida Iswara. Bu Rahma pinjam 60 juta, terus Bu Rahma enggak, teman Bu Rahma di samping 250 juta, Bu Rahma kaget. Dia sampai pensiun, aduh, enggak saya bilang, Bu Rahma masa cuma 60 tuh temennya 200. Enggak Pak, saya cukupnya buat beli mobil second gitu. Nah, teman-teman jangan tergoda ya, karena nanti membelit sendiri itu kalau sampai teman-teman terlalu banyak. Nah tadi teman-teman semangat ya PNS gaji besar begitu kenal bank bisa pinjam ratusan juta, hati-hati terbelit ya. Gunakan dengan bijak karena tadi dunia kita tidak tahu dunia seperti apa, akan ada perubahan ya. Nah teman-teman kemudian juga tadi kebanggaan orang tua betul, dan tadi biasanya idaman para mertua ya, menantu idaman ya. Jadi teman-teman bijaksanalah sebagai PNS teman-teman, makanya harus lulus dulu ya, harus lulus dulu CPNS-nya menjadi PNS biar lebih wah lagi gitu ya. Nah, dulu ingat Bu Rahma itu pertama kali daftar PNS teman-teman ya. Sampai di kampung itu nggak mungkin Bu Rahma itu bukan PNS, masa nggak bayar bilangnya gitu. Saya bilang kan Bu Rahma nggak bayar. Dan di kampung itu mindsetnya harus bayar kalau PNS itu. Di kampung halaman. Bayar berapa teh? Enggak bayar, ikut ujian gitu. Yang lucu sampai teman kuliah Bu Rahma, teh daftar keluar, saya nggak punya uang Bu Rahma, siapa suruh bayar ujian gitu. Ternyata mindsetnya itu adalah bayar ya. Jadi waktu Bu Rahma di kampung halaman lulus itu disangka orang itu pasti bohongan. Saya bilang, Mama ini SK-nya, ini korprinya, insya Allah beneran kok nggak bayar. Jadi kaget ketika ada di kampung halaman di Bu Rahma yang lulus tanpa uang. Nah, alhamdulillah kalau di Lantai emang itu mungkin hampir sekarang udah tidak banyak lagi yang pakai, dulu sampai banyak pakai yang uang ya. Alhamdulillah teman-teman semoga berkah ya. Teman-teman, alhamdulillah betul Bu Rahma itu semenjak jadi PNS teman-teman bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi belum Merauke sama Sabangnya, baru ke Medan, ke Pontianak, ke Kalimantan, ke IKN, ke Sulawesi, ke Kendari. Nah teman-teman alhamdulillah Bu Rahma dulu cita-cita Bu Rahma waktu kecil adalah jadi pramugari. Biar Bu Rahma bisa naik pesawat. Nah, pramugarinya nggak dijabah sama Allah karena Bu Rahmanya pendek. Ini Bu Rahma pendek ya, semampai, semeter tak nyampai. Tapi dijabah naik pesawatnya. Jadi Bu Rahma udah keliling Indonesia dari PNS. Nah, jadi semenjak PNS Bu Rahma sering ke luar kota ya. Itu ada berkah menjadi keterima jadi PNS. Nah,
Bu Rahma itu tahun kemarin teman-teman hampir setiap tahun Bu Rahma menemani peserta ke Bali, ke Lombok. Dulu pengen banget ke Bali. Sekarang ke Bali kayak udah hafal jalan-jalannya, toko oleh hampir 5 kali. Ke Lombok hampir 5 kali. Ke Medan 2 kali, ke Kendari. Nah, kemarin Desember baru aja pulang dari IKN. Nah, kenapa ternyata di kantor itu teman-teman, apakah semua PNS begitu keluar kota? Ternyata tidak semua. Hanya PNS-PNS yang rajin, yang kalau kerja tidak hitungan. Teman-teman dalam bekerja jangan hitungan. Ketika teman-teman sering masuk Sabtu Minggu, gak dilemburin, gak usah hitungan. Rezekinya akan datang. Nah, Bu Rahma juga alhamdulillah sering dibawa keluar kota karena Bu Rahma rajin kayak gitu. Terus sering kerjanya nggak hitungan. Teman-teman pokoknya kalau dalam kerja jangan hitungan. Kalau gaji kita 100, kinerja kita misalnya udah ketahanan 24 jam 150, yakin ya 50 itu akan ada dari rezeki yang nggak disangka-sangka. Perjalanan dinas itu teman-teman dapat uang harian, dapat uang hotel, makan gitu ya. Alhamdulillah jadi buat tambahan. Jadi buat tambahan penghasilannya. Jadi tapi teman-teman tidak semua. Kenapa ya Bu Rahma kalau keluar kota nggak pernah dicoret sama bapak, selalu boleh-boleh bisa diusulin. Ada pegawai yang setiap kalau ngusulin PD aku mau dicoret terus gitu. Nah teman-teman apa di situ teman-teman terlihat siapa yang kinerja tulus. Pokoknya kita kerja tulus, layani dengan baik, rezeki akan menghampiri ya. Jadi sama PNS teman-teman jalani aja semua pekerjaan dengan baik. Ya itu ya teman-teman, semangat ya. Jadi sekali lagi Bu Rahma keliling Indonesia karena dari PNS. Oke. Kita kembali ke ini ya. Nah, teman-teman ini foto di sebelah Bu Rahma. Ini di IKN kemarin Desember. Ini di Istana Presiden. Di Istana Presiden waktu Bu Rahma ke IKN Desember kemarin penutupan Lasar OIKN. Jadi waktu OIKN Bu Rahma itu ketua squad Lasar 12 angkatan. Itu jadi ketua squad gak ada honornya. Maksudnya sebagai ketua nggak ada honornya. Kemudian juga Bu Rahma kalau ngajar, kalau di internal jam wajib. Tapi Bu Rahma kerjakan, bonusnya ke IKN. Itu 3 hari di IKN, nginep di hotel bintang 5, sana nggak ngeluarin uang sepeser pun. Makan sudah ada, snack sudah ada, uang harian utuh pulang ya. Nah teman-teman, Ibu Bu Rahma sebenarnya itu di Istana Presiden. Nah, Bu Rahma diajak keliling ke dalamnya sampai ke menara yang ada garudanya di atas ke lantai paling atas yang ada burung garudanya. Ini foto Bu Rahma di IKN ya. Teman-teman intinya teman-teman jangan hitungan dalam bekerja ya. Dan next akan banyak hal ketika kita tidak hitungan dalam bekerja, akan banyak rezeki-rezeki yang mampir ke kita. Jangan khawatir. Oke, sebentar. Jangan khawatir tidak dibayar ya. Jadi kadang rezeki itu dalam bentuk perjalanan dinas, dalam bentuk kesehatan, banyak hal-hal lain yang bisa teman-teman dapatkan ketika kita kerja ikhlas aja, kerjanya ikhlas aja. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Sebenarnya kok nggak bisa. Bentar. Ini nggak bisa next bentar izin Bu Rahma share screen ulang. Ya bisa. Ya teman-teman, intinya teman-teman selama ini kan teman-teman masih 0 km ya dunia pemerintahan. Mungkin teman-teman nanti banyak pekerjaan. Ingat ketika kita kerjanya maksimal, ketika kita kerjanya tidak hitungan, ketika kita bantu orang, ketika kita berbuat baik, akan ada hal-hal baik menghampiri kita. Baik teman-teman. Apa sih materi kita hari ini? Tujuannya apa? Nah,
Jadi untuk hari ini sikap perilaku, pembelajaran sikap perilaku, teman-teman, ini panjang teman-teman ya, dari hari ini sebulan sampai 23 Februari. Itu berarti sudah masuk ke Ramadan ya. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sikap perilaku, kebersamaan dengan fokus pada penguatan fisik, jasmani, dan rohani, spiritual selama pelatihan. Kegiatan pendampingan dengan kegiatan penguatan jasmani dan rohani, intinya teman-teman harus hidup sehat, harus hidup balance ya. Teman-teman mungkin sekarang Latsar, kalau teman-teman dibebas tugaskan atau tetap bekerja? Dibebas tugaskan, Dibebas Ibu. tugas. Oke. Tetap kerja, Bu. Oh, ada yang tetap. Oke, ada yang masih tetap ya. Oke. Baik, berarti kalau yang tetap kerja, bagaimana teman-teman mensiasati tugas-tugas selama Latsar ya? Tapi mungkin jangan lupa komunikasikan dengan pimpinan. Pak, besok saya ada Zoom, boleh nggak saya Zoom dulu, belajar dulu ya? Komunikasikan dengan baik, karena teman-teman mungkin tadi ada kantor-kantor yang kekurangan personil, sehingga teman-teman ada yang tidak dibebas tugaskan. Intinya teman-teman harus utamakan dulu Latsar. Pak, besok saya ada Latsar. Komunikasikan dengan atasan ya, yang tidak dibebas tugaskan. Pak, saya harus lulus. Kalau saya nggak lulus, nanti Bapak yang malu dari kita ada yang nggak lulus gitu ya. Nah, teman-teman harus komunikasikan dengan baik dengan atasan. Oke. Nah, teman-teman, adapun skenario pembelajaran, ini adalah kemudian hari ini penjelasan materi sama tugas 2JP, kemudian nanti teman-teman mengerjakan tugas harian, kemudian nanti ketemu lagi pada 9 Februari 1 JP saja. Jadi teman-teman kalau dalam pelatihan 1 JP itu 45 menit, 1 jam pembelajaran. Berarti hari ini kita nanti sampai 9.30. Nanti ketemu lagi sama Bu Rahma di 9 Februari 1 JP dan terakhir di 23 Februari itu di Ramadan, berarti ya sebelum ya minggu kedua Ramadan, 23 Februari ya. Nah, ini adalah skenario pembelajaran untuk materi sikap perilaku. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kan ini lebih ke sikap ini dulu deh. Oke. Nah, sikap perilaku, sikap apa sih? Ini teori ya teman-teman tahu, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam dunia pemerintahan. Nah, teman-teman kan ini 0 km memasuki dunia pemerintahan. Bagaimana teman-teman harus sehat, jasmani dan rohani dan siap menghadapi apapun, ya. Dan tapi ini ada tetap kita sampaikan teorinya. Satu, sikap adalah keteraturan. Aduh, teman-teman mohon maaf Bu Rahma terlempar ya. Oke, mungkin karena dingin. Ini karena asrama Bu Rahma itu di bawah Gunung Manglayang ya. Teman-teman kalau sini nanti kapan-kapan view-nya bagus ya. Jadi tempat pelatihan view terindah itu ada di Lan Jatinangor ya. Jadi kalau rapim-rapim dapat kegiatan seluruhan pasti di Lan Jatinangor. Kepala Lan RI, deputi kalau rapat pasti Jatinangor karena tadi view terindah pelatihannya. Kapan-kapan makanya mampir ya. Izin Bu Rahma ulang ya. Mohon maaf tadi terlempar. Nah, teman-teman, sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, kemudian predisposisi tekanan, tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Menurut Skinner, perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, yang disebut SOS, stimulus, odorisme, dan respon. Sikap dan perilaku saling berhubungan satu sama lain. Oke. Sikap terhadap sesuatu hal secara alami akan tampak dari perilaku yang ditunjukkan, kecuali ada kesengajaan atau manipulasi perilaku atau gangguan psikologis. Oke, sikap terbentuk dan berkembang sepanjang waktu melalui proses pembelajaran. Kemudian perilaku dibagi 3 area, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang masing-masing memiliki tingkatan dalam taksonomi Bloom. Sikap cenderung mempengaruhi perilaku dan faktor lain seperti pengetahuan, emosi, norma sosial, dan situasi lingkungan. Nah, teman-teman, perilaku sehat. Nah, teman-teman sebagai ASN atau nanti PNS, insya Allah PNS ya, teman-teman, perilaku sehat adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga, memelihara, atau meningkatkan kesehatan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, kesehatan apa saja nih? Oke. Kesehatan adalah keadaan sehat seorang baik secara fisik, kadang
teman-teman suka lihat mungkin badan sehat tapi mentalnya nggak sehat ya. Nah itu kemudian sehatnya keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit. Sekarang kalau kita nggak ada penyakitan kita sehat gitu, padahal belum tentu ya. Sehat itu adalah keadaan sempurna baik fisik maupun mental maupun sosial. Ya, tidak hanya bebas dari penyakit. Kemudian bugar, kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah selesai kegiatan tersebut masih memiliki semangat, tenaga dan cadangan untuk menikmati waktu senggang, siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Oke. Kemudian sehat jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, sehat ada beberapa macam teman-teman ya. Sehat emosional. Teman-teman mungkin lihat ya orang-orang dikit-dikit sekarang emosi ya. Dikit-dikit mohon maaf di mana-mana pembunuhan, betul nggak teman-teman? Cuma kesalahan sedikit pembunuhan itu emosinya tinggi ya. Individu berhasil mendapatkan kegembiraan, merasa berharga, lega dan mempunyai kasih sayang ketika ada sebuah perubahan. Kemudian sehat sosial, individu mampu membangun hubungan interpersonal baik antara sesama maupun dengan lingkungan. Sehat psikologis, individu mempunyai coping adaptif atau dapat menyesuaikan diri. Adaptif apa? Suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah akibat adanya stresor atau stres, tekanan bersifat positif, rasional, konstruktif dengan tujuan menyelesaikan masalah. Maladaptif, suatu usaha yang dilakukan individu dalam menyelesaikan akibat adanya stresor atau tekanan. Intinya teman-teman harus bagaimana ketika teman-teman menjaga tahanan dengan berbagai latar belakang, atau imigrasi tadi dengan berbagai latar belakang orang, bagaimana teman-teman bisa menghadapi berbagai macam orang dengan karakter orang, tapi tetap bisa memberikan pelayanan terbaiknya ya. Perilaku coping adaptif yaitu menggunakan pelayanan kognitif reasoning, menggunakan kognitif untuk mengeksplorasi berbagai macam alternatif pemecahan masalah, memiliki salah satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan, secara sadar mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membuat alternatif, kemudian memilih alternatif yang paling menguntungkan, objektivitas kemampuan untuk membedakan antara komponen-komponen emosi dan logis dalam pemikiran dan penalaran maupun tingkah laku, kemampuan untuk membedakan antara pikiran-pikiran yang berhubungan dengan persoalan dan tidak berkaitan. Perilaku coping adaptif, konsentrasi. Kadang teman-teman banyak yang konsentrasi ya. Oke. Teman-teman dikatakan sehat apa sih? Seseorang yang sehat mentalnya, ini menurut WHO, 1. Menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan. Kemudian memperoleh kepuasan dari usahanya, merasa lebih puas, memberi daripada menerima. Saling menolong-menolong dan saling memuaskan, menerima kekecewaan untuk pelajaran yang akan datang, kemudian mengarahkan rasa bermusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif, mempunyai kasih sayang. Kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan. Kesehatan jasmani salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Sehat fisik adalah kondisi di mana tidak ada rasa sakit dan kondisi tubuh dan organ dalam kondisi yang normal dapat berfungsi dengan baik. Oke. Kalau teman-teman badannya terasa segar, tapi ternyata tidak ada yang nggak berfungsi, misalnya kakinya nggak bisa jalan, tangannya, berarti itu ada yang itu ya, kesehatannya terganggu. Kebugaran jasmani yang prima. Oke. Seseorang mampu untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada setiap pembebanan fisik yang layak. Nah, apalagi tadi misalnya penjaga tahanan, bagaimana teman-teman harus fisiknya sehat, badannya sehat ya. Kemudian semuanya serba sehat ya, sehat mentalnya juga ya. Nah, ciri sehat fisik. Memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas seharian, bangun tidur dalam keadaan yang segar, memiliki nafsu makan yang baik nih. Kalau teman-teman bangun tidur dalam keadaan gak segar, berarti teman-teman kurang sehat ya, atau lelah terus ya. Memiliki nafsu makan yang baik, aduh Bu, nggak selera nih, berarti ada sesuatu yang nggak sehat. Mudah konsentrasi dan fokus dalam bekerja, beraktivitas maupun dalam belajar, tidak memiliki gangguan saluran pernapasan, tidak memiliki gangguan saluran pencernaan, dapat menggunakan kekuatan tubuh secara maksimal untuk berolahraga, tidak memiliki gangguan tidur atau insomnia, memiliki kulit yang segar dan bercahaya, memiliki gaya hidup dan gaya rasek yang baik, tidak mudah stres,
Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan tanda vital yang normal, tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan suhu yang normal, memiliki kondisi rambut kuku yang baik. Ini kesehatan mental secara ini ya, secara kesehatan. Izin teman-teman, kita sudah 45 menit, kita break 5 menit ya. Kita break 5 menit, yang mau ke toilet, yang mau minum, kita break 5 menit, nanti kita kembali lagi. Ya, kita break dulu 5 menit. Bu. Tapi, Bu.
Baik teman-teman, kita mulai lagi ya. Di sini dingin banget ya, udah mulai ke toilet dulu. Di sini kabut teman-teman, jadi apa tadi pas jalan aja, jadi dingin. Biasanya pakai jaket ini karena mau zoom dibuka jaketnya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Intinya teman-teman, materi sikap perilaku ini kadang ada peserta yang selama pelatihan itu jadi sakit Bu, sakit. Tadi tidak bisa menjaga kesehatan, kemudian juga makan sembarangan, kadang kelelahan, tugas lagi, zoom, tugas. Sehingga banyak yang tumbang. Banyak peserta pelatihan yang tumbang sampai tipes kayak gitu ya, udah capek. Kadang teman-teman duduk gini aja ya, duduk zoom itu kalau teman-teman nggak gerak, makanya Bu Rahma itu kalau ngajar lebih dari 1 jam akan ada break 5 menit. Karena tadi badan kan kaku semua di depan zoom, matanya, duduknya, punggungnya ya. Nah itu diharapkan sikap perilaku ini nanti adalah menyeimbangkan kegiatan lasar dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat teman-teman tidak terlalu kaku gitu ya. Ini Bu Rahma menyampaikan materi dulu sampai selesai ya. Oke. Nah ini teman-teman. Oke, teman-teman, ini sebenarnya apa ya? Ini adalah nilai dasar kehidupan ya. Bagaimana kita menjaga kebersihan, kamar mandi, cuci tangan. Sebenarnya itu Bu Rahma yakin ini adalah udah biasa. Namun kita diingatkan lagi di materi ini. Teman-teman, teman-teman yang hijrah berarti tadi banyak yang kos ya? Teman-teman yang hijrah luar kota berarti banyak yang kos. Iya, iya Ibu. Nah, kan ya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya bukan kadang materi sehat itu kadang buat anak-anak bukan. Kita mengingatkan kembali bahwa apalagi teman-teman yang kos ya, yang gak ada yang ngurus ke anak kos mah biasanya. Apa cowok nih? Cowok gak ada yang ngurus katanya kalau kos ya. Nah, bagaimana tetap menjaga kebersihan, mandi teratur, mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Nah, pola makan. Nah, misalnya kalau anak kos, mie lagi ya. Nah, di pola makan, makanan yang seimbang, memperoleh konsumsi buah dan sayur, serta cukup minum air putih. Kemudian aktivitas fisik, teman-teman tahu nggak dulu apa penyanyi yang itu, yang sudah meninggal apa? Kok jadi lupa namanya. Oke, yang sudah itu yang cantik, dia itu nggak pernah ternyata belum nggak pernah minum minuman yang bersoda atau minuman yang berwarna selalu selama hidupnya. Kenapa dia sehat panjang umur? Karena dia selama hidupnya tidak pernah katanya minum yang berwarna. Berarti dia nggak pernah minum kopi, minum minuman, dia selalu yang putih. Jadi selalu sehat terus. Oke. Kemudian istirahat yang cukup, jangan begadang, kecuali piket. Berarti kalau udah piket, besoknya harus istirahat ya. Menghindari kebiasaan buruk, tidak merokok. Ini cowok pada ngerokok nggak nih? Pada ngerokok nggak? Ngerokok nggak nih Kang Akmal? Ngerokok nggak Kang Akmal? Pada merokok kebanyakan ya? Tidak, Bu. Tidak benar. Ya kalau alkohol sudah yakin teman-teman tidak ya. Alkohol, kemudian menjaga kesehatan mental, mengolah stres dengan baik. Bu, ya latsar, ya tugas, ya pekerjaan, Bu, saya stres gitu kan. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mengimbangi situ? Kalau Bu Rahma itu teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman stres lasar, Bu Rahma karena PIC kepesertaan, Bu Rahma stres kepesertaan. Lasar 22 kelas, eselon 4 6, eselon 2 3. Itu dalam setahun itu ini termasuk yang tahun ini banyak sekali. Awalnya ini pas diambil gaya banyak banget gitu kan, takutnya bukan nggak mau, takut nggak kepegang, takut karena harus mengejar 1 Juni. Saya bilang, ayo kita niat ibadah bantu teman-teman CPNS, kita terima aja. Bismillah. Makanya tanggal 7 Januari angkatan gelombang 1 sudah dimulai ya. Teman-teman, kalau berapa mengelola stres karena banyak peserta, kebanyakan kelas. Tadi takutnya dengan routing widya suaranya, zoomnya, pengamatnya gitu ya. Ya teman-teman sama Brahma juga stres sebagai penyelenggara karena banyak banget kelas. Tapi teman-teman niatkan kita membantu CPNS biar bisa PNS. Ya teman-teman, kelola stres dengan baik. Niatkan ibadah, niatkan membantu orang. Insya Allah kita akan dimudahkan ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan melalui kesehatan berkala. Nah, jangan lupa kalau makan, ini kayak pelajaran sekolah ya nggak apa-apa diingatkan kembali. Apa sih gizi seimbang? Nah, harus ada protein nabatinya, harus ada protein hawaninya, ada sayurannya, ada buah. Kadang teman-teman betul Rahma kayak buah sayur itu kan murah ya. Kayak sayur, tahu tempe itu kan proteinnya tinggi, bagus. Tapi kadang teman-teman belinya junk food ya, belinya yang sudah siap saji ya. Padahal ada yang lebih sehat dan lebih murah sebenarnya. Ini adalah makanan yang sehat. Membiasakan makanan beraneka ragam, jangan satu macam. Kemudian pola hidup bersih, pola hidup aktif olahraga, pantau berat badan,
yang tadi makan makanan yang seimbang. Mood murah, sama ini sayur-sayuran, buah-buahan, apalagi di pasar murah, murah sekali ya. Tapi teman-teman biasanya pilih yang praktis, junk food, misalnya yang sudah langsung siap saji. Nah, ini manfaat mengkonsumsi makanan sehat. Tubuh menjadi lebih sehat dan kuat, membantu tubuh dengan optimal, membantu otak bekerja dengan lebih baik. Nah, manfaat olahraga. Nah, teman-teman jangan lupa olahraga, bergerak, harus bergerak. Sekarang kan lagi musim apa ya, run gitu ya, lari-lari. Sekarang lagi musim apa, lari apa gitu ya, run-run lah, pokoknya mah run-runan lah. Nah, mungkin itu di satu sisi baik juga ya, tapi kalau untuk sosialita enggak juga ya, sampai pada mahal alat-alatnya atau bajunya. Jangan juga ya, bukan karena tren, tapi karena sehat ya. Bagi teman-teman selama lasar duduk jum terus, kayak Bu Rahma kan ngajar terus bagaimana salah satunya ada dengan olahraga. Tadi makan yang sehat dan juga olahraga. Olahraga itu meningkatkan fungsi pernapasan, meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Biasanya kalau kita olahraga nanti saat tuanya tidak stroke, jauh dari stroke ya. Maksudnya selalu sehat semua fungsinya. Semua berfungsi dengan baik. Nah, manfaat olahraga bagi sehat mental, mengurangi stres, mengatasi cemas dan depresi, meningkatkan suasana hati, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan fungsi otak. Nah, ini intinya teman-teman harus balance, oke? Lakukan hobi, ya. Kalau Aprinaldi hobinya apa? Izin ini Bu. Izinnya apa? Hobinya? Rutin. Oke, suka dilakukan tiap hari atau setiap minggu? Sedang hari kerja cuma 2 hari. Kalau kan biasanya rutin ya Bu. Rutin, oke. Kalau Kang Akmal hobinya apa? Untuk hobi sekarang gini Bu, running. Oke, Rani kan run gitu ya. Ya, Kalau Bu. teteh-teteh nih, teteh-teteh hobinya apa? Nonton drakor kah? Enggak ya? Teteh-teteh yang cantik ini, hobinya apa? Drakon, dracin? Ya, Anissa 12, hobinya apa? Izin Ibu, hobi saya baca buku, Bu. Oke, ya, baca buku. Kalau drakor Cina nggak nonton teh? Sama Cina? Nggak nonton Ibu. Oke, teman-teman intinya harus hidup balance. Teman-teman lakukan kesenangan-kesenangan, tapi yang positif ya, yang konsepnya positif, silakan dilakukan. Kayak hobi bola, hobi run, hobi baca buku. Jangan sampai dalam seminggu harus ada dilakukan itu. Biar tadi hidupnya balance ya. Kesukaannya apa? Silakan dilakukan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan juga latsar ya. Oke. Jadi bagaimana work-life balance itu mengatur prioritas, kemudian dukungan sosial, membedakan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi waktunya istirahat dan relaksasi, pengolahan waktu yang efektif, ya. Teman-teman apalagi hidup yang seimbang, apalagi mau teman-teman? Hidup seimbang apa? Mohon izin menjawab Ibu. Boleh silakan. 8 jam untuk bekerja. Terus, oke. 8 jam untuk istirahat. 8 jam untuk mengisi waktunya dengan ibadah, kegiatan bersama keluarga, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kegiatan macam-macam ya. Ini ada kegiatan life balance, ada kegiatan kesehatan, bisa olahraga tadi ya. Olahraganya apa saja? Dengan olahraga terstruktur menurunkan stres, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan mood, fitness, boleh yoga ya, boleh hiking, olahraga apa saja yang teman-teman suka. Futsal, bulu tangkis, panahan ya. Kemudian atau aktivitas yang kesehatan mental yang tidak bernuansa kompetensi. Jadi target agar tidak menjadi beban baru gitu ya. Jadi meditasi, detox, nonton drakor, boleh tuh. Nonton drakor dracin ya, kegiatan sehat fisik dan mental kan happy tuh ya. Happy ya. Kemudian kegiatan sosial tadi, kebersamaan bersama keluarga. Kadang kumpul dengan keluarga juga itu sesuatu yang membuat sehat mental ya. Teman-teman pernah nggak orang tua itu teman-teman dalam seminggu berapa kali telepon orang tua atau keluarga lah, ibu, ayah, kakak, adik, apakah sering ketemu atau yang jauh-jauh sering telepon? Oke, Teh Amelia silakan, sering telepon? Ya, mohon izin setiap hari, Ibu.
Oke, good ya, setiap hari ya. Itu ternyata itu membalanskan untuk kesehatan mental ya, atau hidup seimbang. Kemudian kegiatan non kantor, teman-teman misalnya apa nih, kumpul RW, jadi Karang Taruna, atau pengajian komunitas apa nih, yang teman suka komunitas lari atau komunitas apapun, teman-teman lakukan itu ya. Silakan kalau teman-teman harus ada. Jadi langsung jangan fokus kerja gitu ya. Jadi hanya stres sendiri. Kemudian kegiatan pengembangan diri, teman-teman suka apa? Hobi kreatif lainnya apa nih? Misalnya menulis, melukis, berkebun, kerajinan tangan, desain, lakukan itu minimal seminggu sekali atau dalam sebulan ada. Jangan, dia harus hidup balance ya. Banyak orang stres karena terlalu workaholic. Workaholic itu kerja kayak nggak selesai gitu ya. Kemarin itu mohon maaf ya, di kami ada Widyaswara Ahli Utama, dia nangis, kenapa Pak adik saya meninggal? Kok kenapa? Masih muda, kenapa? Tadi workaholic, Zoom sampai jam 2, kerja sampai makanya kalau sudah memang Tuhan terlalu apa ya, berlebihan ya. Nah, akhirnya kurang tidur, kurang sehat, hanya pokoknya kurang sehat, akhirnya usianya masih muda sudah kemudian meninggal, dan anaknya masih kecil-kecil, ya itu terlalu workaholic semangat. Tapi mungkin dia tidak mengimbangkan dengan bahwa hidup itu kita perlu ketemu dengan teman, keluarga, teman-teman yang lain ya. Itu ternyata workaholic tidak sehat ya, teman-teman harus menyeimbangkan, bisa hidup dengan work life balance ya, hidup seimbang. Oke. Hobi kreatif lainnya, kumpul sama RW ikutan sebentar ya. Nah, ini. Nah, sekarang tugas. Oke, materinya sudah. Jadi intinya bagaimana teman-teman harus hidup seimbang. Apalagi sebagai itu teman-teman kan ini Teh Amel sekarang usianya berapa Teh? Teh Amel. Amelia, usianya berapa? Kedengeran Teh? Kedengeran? Kedengeran Teh? Izin menjawab Ibu, saya sekarang 35 tahun. Untuk pensiun berapa tahun lagi Teh? Untuk ke pensiun? Untuk ke pensiun berapa tahun lagi? Izin 23 tahun lagi. Nah, itu kalau Teteh tidak ambil fungsional. 23. Ya, 23 tahun. Nah, berarti yang usianya di bawah Teh Amelia 20, 30, berarti akan lebih dari Teh Amelia, lebih dari 23 tahun mengabdi menjadi PNS. Nah, kalau Teh Amelia nanti jabatan fungsionalnya madya bisa sampai 60. Kalau jabatan fungsionalnya utama bisa sampai 65. Ya, jadi teman-teman 58 itu yang bagi pejabat pegawai pelaksana aja. Tapi kalau teman-teman ambil jabatan fungsional madya itu nanti 60 dan bisa 65 kalau JF utama. Nah, Teh Amelia dengan 23 tahun lagi, mungkin teman-teman ada yang masih 30, 35 akan mengabdi, bagaimana bisa menjalankan tugas fungsi sebagai ASN dengan sehat, nggak sakit-sakitan, dikit-dikit nggak masuk, Pak sakit punggung, Pak sakit mata. Nah, hidup harus balance ya. Nah, makanya ini teman-teman selama latsar akan dibiasakan untuk hidup sehat. Nah, penugasannya adalah setiap hari teman-teman praktik mencerminkan kesehatan jasmani dan kesehatan mental, interaksi sosial, pengulangan kegiatan untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi teman-teman selama latsar akan selama tadi 23 hari ini sampai 23 Februari, teman-teman yaitu mempotret kehidupan teman-teman dalam keseharian ya. Jadi pengulangan kegiatan ini untuk mendapatkan teman-teman kebiasaan yang baru. Selama nanti di 1 bulan, teman-teman jadi terbiasa makanan sehat, berolahraga. Tugasnya gampang, yaitu 1, melakukan olahraga di foto. Yaitu minimal olahraga sehari 15 menit. Nah, tugasnya adalah ini. Intinya teman-teman harus hidup seimbang. Nah, ini tugasan teman-teman. Jadi teman-teman tuliskan kegiatan yang sudah dilakukan dalam praktik laporan. Teman-teman nanti mulai nanti siang, 1, makan di foto. Kemudian ibadah dipoto ya. Nah, makannya harus makanan yang sehat. Tapi Bu, makanan sehat apa? Nah, saya itu kan gampang, bisa sayur, tahu, tempe. Tapi kalau hari pertama, apalagi anak kos ya, teman-teman intinya dibiasakan. Dibiasakan untuk hidup sehat, tadi makanan dan beraktivitas yang menyehatkan. Jadi tuliskan kegiatan yang sudah dilakukan dalam matrik pelaporan. Nanti Brahma kasih itunya ya. Brahma kasih formatnya.
Kemudian masukkan bukti dalam foto kegiatan yang sudah diberikan teman-teman, handphonenya dikasih tagging, ada waktunya ya. Lagi olahraga, cepet. Lagi sholat fotoin temen ya, jangan selfie ya. Oke. Lagi ibadah sehari 5 kali didokumentasikan. Oke. Kalau Bu masa lagi sholat dipoto Bu, ya udah udah selesainya aja, udah selesainya kalau ada teman dipotoin sama teman ya. Biar terbiasa bahwa kita sholat tepat waktu. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim ibadah lainnya silahkan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi stem scan untuk kameranya sehingga fotonya terlihat jam-jamnya. Oke. Isi matrik setiap hari dikumpulkan jam 12 malam kalau kata itu ya. Kalau di film apa itu Cinderella mah sebelum berganti hari ya, nanti bisa berubah ya. Jadi sebelum pukul 12. Kemudian pelaksanaannya teman-teman mulai nanti siang tanggal 23 sampai tanggal 21 Februari. Jadi setiap hari mendokumentasikan kegiatan teman-teman, foto dimasukin ya. Nah nanti diuploadnya di folder sikap perilaku. Bikin folder misalnya Amelia. Nanti kegiatan hari pertama, hari ini tanggal berapa nih? Amelia, NDH, kemudian kegiatan 23 Januari. Dari 24 jam teman-teman harus didokumentasikan. Nah, kegiatannya apa aja di matriknya. Nah, ini teman-teman. 1, olahraga minimal 15 menit dipoto. Olahraga tadi banyak macamnya ya. Boleh rally, boleh yoga, boleh senam, apapun itu. Bersepeda minimal 15 menit. Kemudian makanan sehat. Makannya sehari 3 kali dipoto pagi. Karena tadi pagi sudah lewat, berarti mulai siang. Siang, nanti makan siang dipoto. Kemudian makan malam. Nah, itu dipoto di dalam, dimasukin fotonya di situ ya. Kemudian ibadah harian tepat waktu. Kalaupun terlambat tuh tadi sifatnya terlambat karena apa ya? Karena teman-teman mohon maaf ya bagi yang muslim. Bisa salah satu kunci sukses adalah sholat tepat waktu. Ketika sudah waktu azan, sholatlah tepat waktu, biarlah dunia menunggu. Karena kita tidak tahu kapan kita pulang ya. Teman-teman jadi bekerjanya tepat waktu. Tapi kalau karena ada sesuatu hal tidak apa-apa. Karena kan emang ada jedanya, tapi diusahakan tepat waktu. Teman-teman, kalau teman-teman merasa, mohon maaf ya bagi yang muslim, teman-teman merasa hidup susah, gak beraturan di kantor, karir gak naik-naik, coba perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah Tuhan akan memperbaiki hidupmu. Aduh Bu, jangan laksar pekerjaan tugas, aduh bingung banget. Coba perbaiki dulu waktu sholatnya. Teman-teman pasti akan teratur hidupnya ya. Tadi, sholat tepat waktu, biarkanlah dunia menunggu. Karena kita pulang, kita tidak ada yang tahu ya. Teman-teman, usahakan tepat waktu. Kemudian siraman rohani, mendengarkan ceramah sehari sekali. Boleh dari YouTube, boleh kalau di lapas ada ceramah buat ikutan boleh, bebas ya. Kemudian sikap mental. Nah, absen pagi dan sore dimasukin ke sini. Kan absen pagi itu jam berapa? Absen sore jam berapa? Ya, ada rentangnya. Dimasukin screenshotnya ke sini ya. Kemudian, nah kegiatan dengan keluarga. Misalnya tadi telepon ibu jam berapa ya, didokumentasikan telepon keluarga, atau kalau yang langsung bercengkrama makan bareng dengan keluarga itu boleh. Apapun itu kegiatannya dibebaskan, yang penting ada interaksi dengan keluarga. Nah ini terus kemudian kegiatan dengan komunitas itu boleh seminggu sekali, kegiatan hobi seminggu sekali ya. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah kegiatan pembinaan sikap perilaku, olahraga pagi, kelihatan nggak? Ini nggak ada ketua kelompoknya ya? Atau Kang Akmal jadi ketua kelompok ya, Kang Akmal? Nanti WA Bu Rahma ya. Atau harus ada ketua kelompok pembelajaran ya, biar memudahkan. Kang Akmal siap ya? Mau, Kang Akmal? Siap Ibu. Nah, nanti WA Bu Rahma ya. Nanti Bu Rahma kasih materinya sama contohnya ya. Kang Akmal, ketua kelompok 4A. Jadi nanti kalau membantu mengkomunikasikan dengan Widya Iswara dan memimpin doa kalau habis sebelum belajar ya, Kang ya. Saya Kang Akmal. Kalau anak saya namanya Kamil Mal, sama aja. Akmal Kamil. Ya. Sama artinya itu. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, untuk sholat boleh boleh dibantu teman, kalau susah boleh setelah sholat jadi fotonya ya. Nah, ini contoh laporannya seperti ini. Setiap hari kecuali hari Minggu dan tanggal merah tidak usah. Jam puskesmas aja ya. Hari Minggu teman-teman bebas, kecuali yang non muslim ke gereja yang mau dilaporkan berikutnya. Misalnya yang non muslim ke gereja, atau yang non muslim yang Hindu mau ibadah di Minggu silakan dilaporkan di hari berikutnya ya.
atau ada harian boleh. Jadi sikap perilaku ini Senin sampai Sabtu, hari Minggu tanggal merah, karena nanti tanggal Februari kalau nggak salah 16, 17 tuh tanggal merah, atau cuti bersama nggak usah. Cuti bersama tanggal merah hari Minggu tidak usah, tidak usah upload ya. Senin sampai Sabtu saja. Upload tadi sebelum kayak Cinderella, sebelum jam 12 ya. Nanti bisa jadi berubah ya, sepatu kajunya sepatu boot. Nah ini sudah selesai. Nah, teman-teman, untuk tugas ini tadi ada contohnya ini. Nanti misalnya ini, olahraga 15 menit, jalan pagi jam 5.30 sampai jam 6.30. Ini ada nih, ada contoh jamnya. Kemudian makanan sehat. Ini ada apa nih? Sekali lagi, makanan sehat bukan makanan yang mahal ya. Sehat itu tadi ada sayur, ada tahu, protein hewani, protein nabati, ya, ada buahnya. Buah itu juga murah, ada yang kayak semangka 2.000 misalnya ya. Yang kecil intinya ada teman-teman membiasakan di Laser ini membiasakan pola hidup sehat biar teman-teman strong nanti jadi penjaga lapas yang strong, penjaga imigrasi, petugas imigrasi yang strong ya di IMIPAS karena stakeholdernya luar biasa. Jadi selama Laser dibiasakan, oke. Nah, teman-teman, kenapa pembiasaan itu dilakukan? Teman-teman pernah nggak yang muslim ya, mohon maaf. Pas Ramadan, teman-teman kan hari pertama puasa nih. Kadang pas mau makan, puasa. Hari pertama pasti banyak yang apa salah ya. Makan. Oke. Nah, kemudian di saat Idul Fitri pagi-pagi apa yang terjadi? Teman-teman mau makan ragu-ragu. Aku masih puasa nggak ya? Itu nggak? Kalau hari pertama banyak yang makan puasa, pas Idul Fitri hari pas pagi-pagi mau makan itu kayak masih puasa. Itu karena pembiasaan, udah biasa puasa. Jadi ketika Idul Fitri mau makan tuh ragu-ragu. Nah, ini juga kebiasaan hidup sehat ini selama Laser 1 bulan sama juga sehingga akan terbawa selama teman-teman berpuluh-puluh tahun menjadi PNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Diharapkan teman-teman bisa hidup apalagi yang kos nih. Jangan mie lagi ya. Mie telur, mie dog, gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk tugas yang tadi ada pertanyaan silahkan. Kang Akmal boleh WA Bu Rahma dulu biar Bu Rahma kasih materi tadi. Formatnya ya, nanti formatnya ada atau Bu Rahma buka dulu formatnya sebentar. Nanti Bu Rahma kasih formatnya. Nah, teman-teman diupload setiap hari, berarti kalau hari ini kan Jumat siang sampai Sabtu, Minggu tidak usah, kecuali hari Minggu yang non-muslim tadi ibadahnya hari Minggu. Ibadah hariannya ada juga yang non-muslim ya. Izin ada yang non-muslim? Kan ada ibadah harian tuh, katanya berdoa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagi sholat 5 waktu tadi, bagi yang mohon maaf, bagi yang perempuan lagi halangan, boleh diganti dengan zikir, dengan baca buku agama, tapi 5 kali juga pas jamnya waktu sholat ya. Bagi yang muslim terus halangan nggak bisa sholat, bisa diganti dengan tadi mendengarkan YouTube ceramah 5 menit atau baca buku agama atau berzikir. Kan berzikir boleh, yang nggak boleh kan nggak gaji ya bagi yang muslim yang perempuan ya. Intinya sehari 5 kali. Jadi teman-teman melaporkan tadi ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian juga tadi makan sehari 3 kali dipoto biar terlihat terbiasa ya. Mungkin awal-awal berat, aduh Bu, nyari-nyari kemana? Wah, kita juga bisa ya. Setiap pasti ada solusinya. Intinya membiasakan teman-teman sehat demi teman-teman jadi berpuluh-puluh tahun menjadi PNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Apa sudah WA Bu Rahma? Oke, teman-teman nanti akan Bu Rahma share materi hari ini sama formatnya ke Kang Akmal. Nanti silakan diisi. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh japri ke Bu Rahma ya. Tadi nomor HP Bu Rahma sudah dicatat 0821 268 36879. Terima kasih formatnya dulu deh ke Kang Akmal, takut lupa nanti soalnya. Ini nanti misalnya habis ini takutnya ada kelas lagi. Oke. Kang Akmal. Coba bisa dibuka Kang Akmal, formatnya lihat. Dibuka dulu bisa nggak? Bisa dibuka Kang? Filenya? Dari tunjukkan di sini kami Bu. Bisa? Baik teman-teman.
Nanti silakan dari Kang Akmal untuk formnya. Sekali lagi ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Bisa ya? Jadi mulai nanti. Mohon izin bertanya, Ibu. Boleh silakan Teh. Untuk fotonya, misalnya ini harus dengan wajah kitanya atau boleh ininya aja, Ibu? Apa namanya, objeknya aja, Ibu? Apa harus dengan kitanya? Boleh dari pinggir, boleh dari belakang. Oh, baik. Nggak usah, nggak usah terlihat jelas, maksudnya dari pinggir kan bisa dari pinggir atau dari belakang gitu ya. Terlihat wajah ya. Baik, Ibu. Oke. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Boleh Kalau silakan. misalnya kita nggak terbiasa sarapan, cuma makan siang sama malam aja, berarti tetap harus sarapan. Minum susu kayak roti kan bisa. Siap. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa, roti susu dipotoin aja, ya. Ya dibiasain, coba ya. Barangkali nanti siapa tahu berdampak baik nih buat Teh Angelina ya. Tapi jangan maksain Bu, biasanya nggak makan susu, minum susu. Jadi mohon maaf, jadi ke kamar mandi terus, mindset terus. Jangan juga ya. Oke, ya teman-teman, bisa kan diganti buah juga kan bisa. Sarapan ada yang suka buah tuh ya. Atau telur rebus, biasanya kan ada yang telur rebus sarapannya, roti gitu. Silakan teman-teman biasakan ya. Karena kan harus punya energi teman-teman untuk bekerja. Sebenarnya kan kalau kita tahu tubuh jam berapa itu mau memproduksi apa, jam berapa memproduksi apa gitu ya. Sebenarnya udah ada alurnya, udah ada SOP dari Allah ya. Makanya kita berusaha hidup teratur. Karena tadi teman-teman akan puluhan tahun insya Allah akan puluhan tahun sehat panjang umur ya. Semuanya di IMIPA sebagai penjaga lapas, di imigrasi dengan stakeholder yang keren-keren luar biasa istimewanya, teman-teman bisa strong gitu ya. Dengan pembiasaan selama pelatihan di Latsar. Kan ini teman-teman masuk 0 km dunia pemerintahan. Jadi di 0 km ini teman-teman dikasih Latsar, pendidikan dasar. Materinya, fisiknya, biar nanti ketika udah PNS, udah 100%, teman-teman benar-benar siap memasuki dunia pemerintahan dengan sehat jasmani dan semuanya balas fisiknya, mentalnya, jiwanya, dan siap menghadapi apapun. Ya. Oke, teman-teman berarti kita hanya Zoom 3 kali hari ini. Kemudian tanggal 9 Februari nanti ada laporan, oke. Kemudian tanggal 23 hanya 3 kali pertemuan dengan Bu Rahma. Kemudian uploadnya sekali lagi, upload harian setiap hari sebelum pukul 12 atau 23.59. Kemudian juga Sabtu hari Minggu sama tanggal merah cuti bersama tidak usah, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang mau dilaporkan, Bu. Bu kemarin dimasukin ke yang mingguan itu boleh ya. Anda tuh yang setiap hari Minggu apa? Itu ya teman-teman melakukan kehidupan secara normal, bermasyarakat, telepon orang tua, makanan yang sehat, beribadah, sehingga tadi untuk pembiasaan teman-teman agar tadi siap menjadi ASN yang profesional, yang sehat jasmani dan rohani, fisik maupun mental. Itu aja sih. Jangan jadiin beban ya. Waduh, makan harus dipoto. Oh biar tahu nih Bu Rahma ya. Oh yang mau dipoto sama Bu Rahma, berarti harus beli tahu nih. Biasanya nggak pernah makan tahu tempe, jadi biasanya makan yang junk food. Oh jangan nih. Nah jadi mindsetnya biar hidup sehat. Apalagi teman-teman yang kosan tadi yang gak ada yang ngurus ya. Biasanya cowok-cowok yang kosan gak ada yang ngurus nih. Kalau biasa junk food terus, dikurangi junk foodnya ya. Teman-teman, tidak apa-apa bertahap ya. Bertahap aja. Yang teman-teman bisa melakukan dalam 30 hari ini sampai nanti 23 Januari. Nanti kita ketemu di tanggal 9 Februari untuk melihat progresnya. Tapi nanti malam atau besok Bu Rahma cek juga yang progresnya sudah dilakukan atau belum. Sekali lagi kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, boleh japri dengan senang hati akan Bu Rahma balas ya. Oke, baik teman-teman itu saja ya untuk pertemuan pagi hari ini. Nggak ada pertanyaan lagi bener nih sebelum ditutup. Silakan bebas. Mau curhat Latsar juga boleh, karena Bu Rahma kan ibunya asrama. Wali apa biasanya sebutnya teh kepala sekolah Latsar. Kalau orang-orang bilangnya Bu Rahma itu kepala sekolah Latsar. Jadi suka di bawah kepala sekolah kan ada wali kelas tuh. Jadi silakan kalau mau curhat tentang nanya Latsar apapun, nilai yang tugas boleh, yang tugas boleh. Izin minum dulu. Izin Bu. Silakan Kang. Izin Bu, izin tanya. Foto sholat kalau saat sholat Jumat itu bagaimana Ibu? Itunya aja setelah Jumatannya selesai dipoto masjidnya aja masih di situ ya. Gak usah pas sholatnya nanti dimarahin orang ya.
Oke, udah suasana mau bubaran, tah dipoto aja di situ ya. Mohon izin Ibu bertanya. Boleh. Oke. Karena terbiasa melihat ceramah di YouTube itu lewat HP Ibu. Apakah boleh yang di screenshot itu apa ceramahnya? Atau Boleh. harus Atau saya dipotoin sama teman aja, kamu lagi handphone, temannya motoin dari samping. Ya, tolong ke teman fotoin boleh. Misalnya kan lagi ceramah, fotoin sebentar dong gitu. Boleh. Difotoin sama teman atau screenshot juga boleh ya. Oke. Ada lagi? Mohon izin Ibu. Silakan bertanya. Teh ya. Izin Bu, untuk dokumentasi fotonya apakah harus pakai GPS map kamera atau biasa aja boleh Bu? Oh, itu pakai stem aja Teh, yang ada tanggalnya. Oh, stem, siap. Yang ada menunjukkan tanggal, itu waktunya biar tepat gitu ya. Siap, terima kasih Bu. Oke. Teman-teman tugasnya jangan jadiin beban ya. Satu lagi, kalau tugas itu jangan dipikirkan, dikerjakan. Itu tipsnya tugas ya. Tugas itu jangan dikerjakan. Enjoy aja. Oh, ini buat kehidupan saya sehat. Biar teman-teman selama lasar itu harus terlaksana tadi. Demi apa sih? Demi tiket ke BKN. Sekali lagi, kalau teman lagi capek, aduh banyak banget tugasnya. Demi tiket ke BKN untuk menghilangkan cenah dari CPNS menjadi PNS. Jadi kalau ketika lelah, oh di luar sana banyak orang belum keterima CPNS, banyak CPNS belum lasar. Saya udah dilasar, tinggal setengah jalan teman-teman ya. Teman-teman semangat. Kemudian kalau Bu Rahma sertakan Allah, sertakan Tuhan dalam setiap derap langkah kita, insya Allah dimudahkan. Berdoa, ya Allah saya pengen lulus. Oh iya teman-teman, nanti saat penutupan akan dipilih 3 peserta terbaik dari masing-masing angkatan. Nah kalau teman-teman pengen itu, kan belum terjadi nih, belum terjadi, kejar maksimal, usaha maksimal, doa maksimal, dan ujungnya ikhlaskan ya. Dan diniatkan pengen terbaik. Kalau Bu Rahma segitu. Bu Rahma itu setiap sekolah, setiap kuliah selalu pengen terbaik. Dan alhamdulillah waktu D1 Bu Rahma terbaik 3,92 IPK tertinggi. Waktu D3 terbaik 3,65. Yang lucu waktu S1. Waktu S1 itu ya Allah, begitu daftar ya Allah saya pengen terbaik. Jadi niatkan terbaik. Oke. Setelah S1 ya, waktu S1 ya Allah pengen terbaik, pengen pasti sudah ke depan kayak D3 sama S1. Bu Rahma semangat belajar, doa, nggak pernah bolos. Kalau perjalanan dinas nggak mau, pokoknya mau kuliah aja. Di ujung, IPK Bu Rahma 3,78. Teman Bu Rahma, IPK-nya 380. Jadi Bu Rahma urutan kedua. Nah teman-teman, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun jatuh, masih di antara bintang-bintang. Nah, walaupun Bu Rahma 3 terbaik, tapi Bu Rahma masih kedua, 3,78. Nah, kemudian karena Bu Rahma niatnya semangat, niatnya kuat, doanya kuat, apa yang terjadi? Bu Rahma sudah ikhlas, kali kan kejar maksimal, usaha maksimal, ikhlaskan. Ketika teman Bu Rahma ada yang 3,80 dan Bu Rahma 3,78, Bu Rahma ikhlas karena Bu Rahma udah usaha maksimal, doa maksimal. Tapi masih di antara bintang-bintang atau urutan kedua. Tapi ketika Bu Rahma ikhlas, apa yang terjadi teman-teman? Teman Bu Rahma yang IPK-nya 3,80, skripsinya tidak selesai, laporannya tidak selesai, Bu Rahma selesai. Sehingga pas wisuda Bu Rahma yang ke depan. Nah, itu karena kekuatan doa ya. Jadi pas wisuda Bu Rahma yang ke depan karena teman Bu Rahma yang tadi IPK-nya 3,80 tidak selesai laporan skripsinya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Dia pengen sesuatu, niatkan pengen yang terbaik, tidak apa-apa. Kan cita-cita itu gratis. Ambillah yang paling mahal. Ya Allah, saya pengen terbaik 1. Gitu nggak apa-apa. Usaha maksimal, doa maksimal, tapi ujungnya tadi ikhlaskan ya. Karena di ujungnya adalah takdir. Tapi yakinlah ketika kita sudah usaha maksimal, doa maksimal, belum diijabah, pasti ada hal yang baik menanti. Akan diganti oleh yang lebih baik lagi. Dan tidak ada doa yang turun dengan tangan kosong. Pasti ada jawabannya, ditunda atau ada yang lebih baik. Kayak tadi Bu Rahma itu udah ikhlas di 3,78, tak taunya udah ikhlas, usaha maksimal, kata Allah ini yang ternyata kok 380, mungkin tidak berniat pengen terbaik, dia nggak doa. Sementara Bu Rahma minta, Bu Rahma ya Allah pengen terbaik, nah diminta, Allah itu senang diminta, Tuhan senang diminta. Teman Bu Rahma yang 3,80 mungkin dia ya niat kuliah aja, nggak niat apapun. Kalau Bu Rahma pengen terbaik, akhirnya dia skripnya nggak selesai, Bu Rahma selesai ya. Nah itu teman-teman ya, sekali lagi semangat, ikutin nasar dengan baik, sekali lagi harus sampai lulus. Sekali tugas-tugas jangan dipikirkan, dikerjakan. Sebisanya, semampunya, karena Widya Suara juga melihat progres teman-teman. Kalau selalu upload tepat waktu ya. Jangan sampai Bu isinya takut salah, upload dulu. Kalau takut salah bertanya boleh ya. Jangan takut bertanya. Ini bukan sekolah SD yang benar atau salah. Ini lebih ke sharing. Bu Rahma juga tidak menggurui tapi sharing teman-teman, bagaimana teman-teman harus hidup sehat, harus hidup seimbang, dan tadi semangat ya, semangat menjalani hidup
biar hidup lebih berkah lagi. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin untuk pertemuan di hari ini. Izin kita dokumentasikan dulu ya. Boleh huruf L-nya, Lan? Oke. Sip. Oke, 1, 2, 3. Kalau IMIPAS ada logonya nggak kalau IMIPAS? Ada nggak logo IMIPAS? Gimana sih IMIPAS? Nggak ada tangan gitu? Nggak ada? Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semangat sekali lagi, harus lulus, lulus, lulus. Pilihannya lulus atau lulus. Kan ada 3 tuh. Lulus, ditunda, tidak lulus. Cukup itu aja. Lulus atau lulus. Ya, mindsetnya lulus. Saya harus lulus. Saya bisa, saya mampu. Ya. Kemudian juga ada 4 kategori. Sangat memuaskan, memuaskan, baik, cukup. Teman-teman cukup 2 kategori. Memuaskan atau sangat memuaskan. Pilih 2 itu aja ya. Ya Allah, saya lulus atau lulus, memuaskan atau sangat memuaskan. Teman-teman bisa, teman-teman mampu, karena teman-teman keren. Ya. Oke, baik teman-teman, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di tanggal 9 Februari 2023. Masih 2 minggu lagi. Sekali lagi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Rahma. Teman-teman izin untuk uploadnya ada upload tugas sikap perilaku ya. Nanti kalau belum ada, Bu Rahma akan minta ke Bu Yuyu wali kelas untuk menyiapkan, tapi harusnya ada. Oh ya, uploadnya jadi sikap perilaku. Kemudian teman-teman bikin folder, misalnya 07 Ananda. Nah, berarti kan sudah ada harian tuh. 10 Angelina. Jadi di situ di folder masing-masing ya. Itu teman-teman ya. Siap Ibu. Siap Ibu. Siap. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Semua ada di Kang Akmal ya untuk tugas sama formnya. Sekali hatur nuhun, sehat-sehat semuanya. Make sure you. This will be a komunitas